Kita di Desa Sade Rembitan. Kita masuk, teman-teman. Nah, di sini buku tamu, ngisi buku tamu ada di sini. Tadi kita udah ngisi buku tamu, kita lanjutkan. Bayar seikhlasnya. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang ya. Jadi saya pemandunya nanti di sini yang mendampingi masuk ke dalam. Iya. Dan sebelum kita keliling nanti kita bisa duduk dulu di Beruga ya. Oh, Mari siap. sambil Oke. ceritakan dulu sedikit tentang kehidupan masyarakat Sasak. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Kita duduk dulu. Ini kondisinya. Maaf, dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Ibu perkenalkan. Nama saya Ama Eva, Bapak. Oh, Eva. Ama Oh. itu Bapak. Kalau Eva itu nama anak pertama. Karena panggilan mudanya di sini hilang kalau sudah punya anak, Bapak. Yang dipergunakan ini nama anak pertama, anak paling besar. Oh, gitu. Nama muda cuma melekat di KTP. Kalau bilang ibu di sini Ina. Ina. Jadi Bapak Ama diikuti nama anak pertama. Anak pertama berarti. Saya Ama Eva ya. Oh, Ama Eva. Oh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini berada di satu-satunya kampung tertua istilahnya yang ada di Lombok, gitu, tepatnya di Lombok Tengah bagian selatan, Bapak Ibu. Dan nama kampung kami Dusun Sade. Jadi Sade ini artinya obat, tak berasal dari Sanskerta kuno. Gitu. Kalau untuk usia dari kampung kami sudah sekitar 15 generasi. Kalau tahunnya nggak ada yang tahu, karena menurut dari orang tua kami nggak ada yang ngerti angka. Jadi mereka bisa tahu tanggal bulan itu dilihat dari alam. Lihat bulan, lihat matahari sudah tahu di bulan berapa, tanggal berapa seperti itu Pak. Dan di kampung kami ini ada 150 rumah, Bapak, Ibu, satu rumah itu satu kepala keluarga. Penduduknya sekitar 700 orang. Dan kami 700 orang yang tinggal di Sade ini, kami itu masih satu rukun keluarga, Bapak Ibu. Kami masih satu garis keturunan. Karena sampai sekarang kami di sini kalau menikahnya dengan sepupu insan di sini. Belum ada di antara kami di sini yang menikahnya dengan orang luar. Karena itu atas kesadaran dari kami sendiri untuk mempertahankan garis keturunan. Tapi kalau misalkan ada, Bapak, contohlah dari luar mengambil orang sini, boleh, gak ada larangan, gak ada patangan sama sekali. Asalkan tetap mengikuti ada tradisi yang berlaku. Karena di sini tradisi kami kalau menikah, di sini tidak boleh dilamar. Karena kalau misalkan kita melamar di sini, Bapak, bertentangan dengan ada tradisi, anggapan kami kayak bisa diminta anak perempuannya. Jadi lebih sopannya dengan cara dilarikan atau diculik anaknya. Itu malah baik seperti itu. Jadi kawin lari dan kawin culik ini beda, Bapak Ibu. Kalau untuk kawin lari cowoknya haruslah suka sama suka. Baru ngebawa lari anak perempuannya itu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua. Karena kalau sampai orang tuanya tahu bisa batal nikah. Makanya sementara waktu Bapak Ibu anak perempuannya ini disembunyikan dulu keluar dari kampung saja. Dan kalau untuk kawin culik sudah diajak menikah tapi nggak mau si perempuannya pacaran kan kawin lari ataupun kawin culik itu pacaran cara semua Pak. Tapi pas diajak menikah nggak mau, nanti kita cari 5 orang teman bantu gendong. Karena ceweknya nggak suka Ibu. Jadi cintanya ini datang selama rumah tangga kalau untuk kawin culik. 5 orang teman bantu gendong. Karena kalau ceweknya gemuk kan susah juga menggendong sendiri gitu. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu, setuju nggak setuju kalau sudah lewat satu malam anak gadisnya dilarikan atau diculik, nggak boleh batal. Harus mau, harus setuju Pak, dan akan tetap melakukan acara-acara perkawinan, baik itu secara adat istiadat maupun secara agama. Cuma di sini syarat utama bagi anak perempuan, kalau misalkan masih belum bisa menenun, nggak boleh dulu menikah. Tidak harus bisa menenun dulu baru boleh diculik dan dilarikan. Di sini menikahnya usia muda, 15 tahun, 16 tahun. Karena kalau sudah usianya 20 Pak, nggak menikah di Islam perempuan tua di sini. Karena kami di sini kan menikah sudah. Kalau untuk pendidikan, jarang yang sekolah tinggi. Malah perempuannya SMP sudah dibilang tinggi, jarang juga sampai SMP. SD sudah cukup, karena yang namanya perempuan itu tempatnya di dapur dan ngurus rumah tangga gitu. Dan untuk pekerjaannya Bapak Ibu, kami sebenarnya di sini pekerjaan utamanya bertani padi, tapi bertaninya kami di sini itu cuma sekali setahun aja, karena kan di sini nggak ada pengarahan irigasi Pak, cuma nunggu hujan. Selain dari bertani, menenun ini sebagai sehari-hari untuk anak-anaknya sekolah. Nanti di dalam bisa langsung lihat cara pembuatan tenun, dan juga nanti kita bisa langsung masuk di salah satu rumah warga. Karena kami di sini kalau ngepel rumah atau membersihkan rumah, kami masih menggunakan orang kerbau seminggu
sekali. Jadi kalau belum dipel, rumah kami belum dianggap bersih. Dan biar baunya sebentar, maka kotoran kerbau yang digunakan untuk ngepel rumah itu yang masih fresh, yang baru keluar dari itu. Sekitarnya kerbau ya. Sekitarnya kerbau, karena ya. kalau sudah 2-3 hari keluar akan lebih lama gila baunya. Oh gitu. Baik, mungkin sambil kita keliling silakan pelan-pelan aja, karena di sini nggak ada batas kunjungan Bapak, karena kan kampung sehari-hari kami tinggal di sini. Kalau mau bermalam juga kapan-kapan bisa dengan warga setempat. Ya. Baik, Oke, terima kasih ya. Yuk kita jalan-jalan Ya. ke dalam kampung. Ya. Berarti di sini kalau udah menikah harus punya rumah sendiri gitu ya? Tergantung Pak, karena rumah kalau sudah menikah di sini akan dibuatkan dulu rumah kecil sebagai tempat tinggal sementara waktu. Ya. Nanti namanya balai kodong rumah kecil. Oh, balik odong. Iya, nanti setelah misalkan bisa buat rumah yang besar baru pindah keluar. Oh, gitu. Karena yang mewarisi rumah yang dapat anak laki-laki paling kecil pewarisi rumah. Mewarisi rumah. Pewaris rumah anak laki-laki yang paling kecil, Mm-mm. saudara yang tertua yang buat rumah di luar. Karena di luar kampung kami ada 8 kampung Bapak, sampai luar atau perluasannya. Oh, gitu. Tidak hanya di sini ya berarti. Oke, sudah ada 8 kampung di luar. Berarti kan yang kecil yang langsung tinggal dengan orang tua di sini sebagai. Kalau misalkan anaknya itu perempuan semuanya, Ya, jadi kalau anaknya perempuan semua, pewaris rumahnya keponakan, Pak. oh mah keponakan. Berarti Keponakan. laki-laki ya? Laki-laki. Harus Harus laki-laki. laki-laki, karena anak perempuan ini nggak bisa soalnya mewarisi rumah, Pak. Oh, Laki-lakinya. gitu. Iya. Oh. Dan ini salah satu bentuk rumah kami, Bapak Ibu yang kita bisa langsung lihat ke dalam. Bangunan rumah kami di sini Bali Tani namanya. Bali Bali Tani. rumah dan tani ini pekerjaan kami. Kalau pintunya ini dibuat rendah biar kita sebelum masuk rumah itu kan merendahkan Rendah diri. Bapak sama kita dan juga sudah sama pemiliknya. Yang tinggi sudah banyak kenang-kenangan. Oh iya. Silakan. Selfie. Oh. Kang, apa pakai sepatu udah di sini aja nggak apa-apa. Boleh. Saya naikkan nggak apa-apa. Naik aja Pak, boleh. Ini harus alas, lepas alas kaki. Lagi nggak becek sekarang. Oh gitu. Ya, maaf ya Pak ya. Maaf. Jadi di dalam rumah kami ada 2 ruangan. Kalau mau masuk ke dalam boleh silakan. Ya, Dapurnya di sebelah kiri karena tepatnya di dalam lebih tinggi biar nggak terlalu cepat terjadi kebakaran Pak. Oh, Masuk aja gitu. ke dalam boleh. Karena kan di sini memasak mesti pakai kayu bakar. Oh, maaf. Asapnya kan bisa buat bangunannya tambah kuat tambah tahan atau anti rayap. Oh ini ya. Diserahkan di sebelah kanan. Di situ dapurnya. ada ruangan tempat melahirkan. Karena di sini melahirkannya pakai dukun dan di setiap rumah mempunyai tempat melahirkan masing-masing itu. Oh gitu. Anak perempuannya pun di dalam tidurnya biar nggak terlalu cepat dicuri atau dilarikan sama cowoknya. Karena kalau menyuruh anak cewek itu harus malam. Sedangkan kalau siang hari bisa kena sanksi adat. Kalau siang hari ya. Siang hari harus malam hari kalau nyulik. Berarti kamar ini bisa digunakan untuk tidurnya Melahirkan dan juga tempat tidur anak. atau tidur anak Kita perempuan. melahirkannya pakai dukun Pak. Pakai dukun. Dukunnya pun orang sini. Oh, Kalau gitu. sulit kami panggil bidan datang ke rumah. Terus kalau harus operasi misalkan baru kita bawa ke rumah sakit. Berarti jalan pertama dulu dukun dulu ya Dukun berarti. dulu Pak. Dukun dulu. Secara tradisional kan pakai mantra soalnya. Oh gitu. Dan di sini sesangkok. Di sini tempat tidur orang tua dan juga tempat menerima tamu. Lokasinya rumah kami ini dari tanah liat dicampur dengan kulit padi. Dan seminggu sekali dibersihkan menggunakan kotoran kerbau. Korban. Tujuan rumah kami didipel pakai kotoran kerbau. Itu yang pertama biar pondasinya kuat, terus nyamuk lalat juga masuk dan sebagai penolak balak Pak. Nanti Oh, setelah gitu. biasanya setelah seminggu pondasinya ini akan retak-retak dan rumahnya pun mau dipel lagi pakai kotoran kerbau. Nggak retak-retak lagi. Iya, jadi istilahnya sebagai perekat lah. Oh sebagai berkat. Anak tangga yang 3 mempunyai arti. Ya. Jadi kenapa 3? Karena sebelum kami beragama Muslim. Dulu kami di sini penganut ajaran Islam Wutu Telu namanya Pak di sini. Putu telu. Wutu Telu. Oh. Jadi dinamakan Islam Wutu Telu kan antara Islam, Hindu, animisme dicampur 3 kepercayaan. Sholatnya tetap 5 waktu. Cuma kalau dulu hanya kiainya saja yang sholat. Yang sholat. Bisa diwakilkan. Tapi di sini mulai Muslim semua itu dari tahun 1965 Pak. Setelah dari Pulau Jawa ke Sasak ini barulah kami Muslim semua. Dan kalau sekarang harus masing-masing sholat sudah nggak bisa lagi diwakili. Nggak bisa Iya, diwakilkan. itu maksudnya. Makanya ada dilambangkan ini ya. Iya. 3. Wutu Telu namanya. Gitu. Oh iya. Oke. Mau foto Bapak itu? Terima Mohon kalau mau kasih. foto bisa dibantu. Mari. Mau foto di pohon cinta. Pohon gold. Jadi suasananya seperti ini. Jadi kalau untuk atap dari rumah kami ini, Bapak ya, ini atapnya dari alang-alang. Kalau di Sasak ini namanya ri. Ri. Nah, jadi 7 tahun sekali diganti Pak alang-alangnya. Kalau misalkan lebih rapat ataupun lebih tebal,
bisa sampai 10 tahun. Sekalipun misalkan hujannya besar, nggak akan ngerebas, nggak akan bocor Pak ya, karena kan tebal. Yang kelihatan rapuh itu cuma atasnya aja yang kering, tapi dalamnya kan masih baru seperti itu. Oh. Jadi ketika hujan, airnya akan turun ke sini. Ya, jadi kalau sudah bocor, misalkan alang-alangnya nanti di satu titik, maka semua sekali diganti, nggak bisa disulam-sulam, Pak. Berarti ganti total Jadi semua. gantinya itu total harus sekalian. Cuma di sini gotong royong Pak, karena kan di sini nggak ada semacam sistem upah mengerjakannya. Oh, Misalkan kita diupah, nggak mau ikut kerja Pak. berarti sukarela gotong royong. Rela gotong royong, paling yang disediakan oleh yang punya rumah itu cuma kopi. Oh, kopi aja. Kopi, rokok. Oh. Itu rokoknya kita milik sendiri, minta sendiri. Oh, linting. Ya, 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 ya. Linting. Ya. Ya. Rokok dolar namanya. Jadi dolarnya itu kertasnya itu namanya dolar. Dolar, Dolar oh. itu dibakar-bakar. Dolar, bakar dolar berarti. Dolar, ya, Bakar dolar. dolarnya itu dibakar-bakar. Oh. Dan kalau untuk sehari-hari kami di sini kalau untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat, Bapak Ibu kami masih menggunakan bahasa Sasak ya, bahasa daerah kami di sini. Jadi bahasa Sasak ini pun kalau untuk dari segi bahasanya mirip-mirip ke Jawa, Bali, Bapak Ibu. Jadi Oh, kalau gitu. misalkan kami di sini bilang terima kasih, itu Ya. bilangnya itu matur tampiasi. Mantap sampai. Kalau Oh. sama-sama pada-pada. Pada-pada. Kalau bilang Oh. permisi di sini tabe, selamat datang Sugeng Rau. Jadi, Oh, sama. sama dengan Jawa. Sama dengan Jawa ya. Ini mirip-mirip Jawa Bali. Dan seperti ini, kalau untuk hasil-hasil kerajinan masyarakat Sasak di sini, Pak. Oh. Benang yang dipergunakan untuk tenunannya, kami pakai benang kapas, Bapak. Seperti ini benang kapasnya. Jadi kapasnya ini pun kami nanam sendiri. Ini yang sudah diwarnai karena di sini menggunakan pewarna alam Ibu untuk mewarnainya dan juga tentunya hasil kerajinan kami ini cuma di sini tempat kami untuk menunggu, jadi nggak ada yang kita bawa keluar. Oh, keluar. Mereka nggak boleh istilahnya Pak, anak perempuan itu yang cari nafkah keluar. Oh, Makanya gitu. kalau tradisi juga di sini mereka kalau misalkan ditawar hasil tenunannya malah merasa senang Ibu. Seperti kain songket, sarung-sarung sholat ini bahkan hasil tenunan tangan semua di sini. Ini tangan juga. Iya, hasil tenunan tangan. Jadi satu tepas seperti ini bukan satu orang penenun Ibu, tapi bisa untuk 7 atau 8 penenun. Nanti kalau misalkan ada yang laku, mereka bentuknya koperasi, bagi-bagi sedikit. Oh, Nah, gitu. Barangkali kalau mau lihat dulu Ibu, mau lihat hasil tenunan naik aja, mungkin nanya-nanya sama adik boleh nggih. 125 ya. Kebetulan udah Nggih. di sana mau Mandalika. Lagi udah satu. Putih ya. Iya, Putih. Mandalika itu nama putri. Oh, putri. Namanya Putri Mandalika. Jelmaan. Ini juga tenun juga. Enggak. Oh, enggak. Kalau itu bukan Pak, itu kan biasanya bule yang banyak nyari. Oh. Ya yang tenun kayak gini. Oh, ini songket. Ada juga batiknya seperti ini yang Ada ditenun yang namanya songket sama batik kekek. Sasambu. Jadi Sasambu itu gabungan 3 suku terbesar antara Sasak, Sumbawa dan Bojo di Bima. Ya. Kalau songketnya yang dipegang sama adik ini nama motifnya itu Subhanallah Pak. Jadi Subhanallah itu artinya Subhanallah, saking sulit perbuatan, makanya dibilang Subhanallah. Dan ketika anak gadis menganjak dewasa, Ibu, mereka akan menenun seperti ini dulu. Ini namanya motif serat penginang. Jadi serat penginang itu lambang kecintaan kita terhadap orang tua. Jadi setelah dia beranjak dewasa akan disuruh buatkan motif serat penginang namanya. Itu untuk hadiahnya ke ibunya. Oh, Itu lambang gitu. kecintaannya. Kalau untuk keker seperti ini lambang kecintaan kita terhadap pasangan. Lambang kesetiaan terhadap pasangan. Oh, ada Kalau itu ininya ya, ada Pak. Itu arti dari motif keker. Jadi arti-artinya. makanya turunannya ini merupakan turun temurun. Bapak Ibu dari dulu soalnya nggih. Kalau batik berapa batiknya? Yang mana? Kasih 175 ya. Iya, nih motif Duduk bunga Pak. Kalau kapal. bilang duduk di sini tokul. 175. Tokul. Berapa meter? Ini sampai 2 meter lebih karena di sini pakai jengkal. Kopi. Oh, cangkang. Iya, kemungkinan cukup di satu baju dengan panjang. 2 meter, 2 meter. Iya, Mau beli nggak? 2 meter ya? 2 meter. 2 meter lebih. Nah. Ini apa yang ini? Ini batik Sasambo namanya. Bisa sambo. Iya, Yang perpaduan tadi ya. iya. Bagus yang mana? Yang hijau ini dari Ambil yang mana? Aku kan warnanya. Buat